saya sebenarnya memang lagi menyehatkan diri. Satu sisi, kalau ngomongin ini memang harus kuat-kuat banget ya, karena memang kasusnya banyak sekali ya. Karena lingkaran setan yang tadi yang itu. Kemudian bahkan pengakuan gitu. Nah, yang berkaitan dengan pengakuan ini salah satunya adalah gaya hidup. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandinardi. Jangan lupa subscribe segera. Kita mencoba membahas kasus yang lagi viral terjadi dan kita lebih fokus kepada solusi bukan menghakimi, terutama tidak menyebutkan seseorang dan kita melabel sebagai orang yang buruk. Itu bukan bagian dari niat brother menayangkan TNE hari ini. Kita membahas sesuatu yang lagi in ketika maraknya kasus prostitusi online yang disikapi dengan ada beberapa orang nih yang mungkin menyimak tayangan kita yang mungkin tahu bahwa sekarang lagi marak ya beberapa artis ya atau beberapa selebgram yang kedapatan ternyata ya dalam tanda kutip menjual dirinya demi beberapa juta rupiah dan dipakai sebagai dimanfaatkan oleh mucikari. Dan ini memang sesuatu yang sangat miris, terutama bagaimana anak-anak kita khususnya kaum wanita yang melihat dan menganggap situasi atau kejadian ini sebagai sesuatu yang biasa. Saya pernah diskusi misalnya dengan beberapa praktisi remaja, ya Kak Daus juga mungkin pernah tahu bahwa pacaran yang terjadi di anak-anak zaman now itu mungkin boleh dibilang tidak lagi boleh dibilang urusan yang terkait dengan bagaimana kesucian atau keperawanan dianggap sepele gitu ya. Mungkin kita akan membahasnya dan mungkin Kak Daus mungkin mengomentari nih dari sudut pandang seorang praktisi anak dan remaja yang berinteraksi khususnya bagaimana kasus anak-anak ABG yang mungkin demi untuk supaya dapat uang banyak ya, kalau istilahnya cabai hijau yang pengen mendapatkan keuntungan banyak, dia harus bersedia untuk dijamah dan disentuh oleh pihak luar. Menurut Kak Daus gimana nih Kak Daus? Ya baik, terima kasih Ustadz Benri dan kemudian di sini juga para guru-guru saya yang lain dan juga para pemirsa Tayang Brothers. Ini maaf ya pemirsa gitu deg-degan nih karena di sebelah ada. Jadi suaranya takut bocor ya. Jadi pertama kali ini disuruh komen pertama. Ya jadi biasanya nyimak dulu nih. Jadi gini nanti ya kita kan melihat. Maaf nih harus diluruskan, komen pertama bukan karena Kak Daus sebagai tersangka pelakunya, bukan. Jadi jangan ada prasangka. Bukan mucikari kan ya? Bukan mucikari ya. Kalau Kak Daus bukan mucikari, mesti nyari. Ya, mesti dicari ya. Oke, gimana Kak Daus? Jadi bicara tentang jual diri ini sebetulnya pertama ya ada hal yang terjadi di rumah ya yang tidak anak dapatkan sehingga dia mencari ke luar gitu kan. Dari beberapa hal yang pernah saya tanyakan ya di anak-anak khususnya usia remaja ya gitu ya. Nah itu umumnya bilangnya motifnya ekonomi umumnya gitu ya. Tapi kalau ditelusuri sebetulnya mereka sedang membutuhkan yang namanya perhatian ya. Kemudian juga ada kasih sayang di sana gitu ya. Kemudian bahkan pengakuan gitu. Nah yang berkaitan dengan pengakuan ini salah satunya adalah gaya hidup gitu. Gaya hidup ya. Sehingga motif ekonomi sebetulnya lebih ke gaya hidup gitu. Ya, karena kebutuhan untuk ini eksis diterima sama teman-temannya yang menurut dia teman saya gitu ya. Apalagi kan dalam sebuah pertemanan itu ada nilai-nilai yang dianut bersama gitu ya. Misalkan temannya punya barang baru, kemudian temannya punya HP terbaru dan sebagainya sehingga itu pengaruhi itu sih. Nah utamanya sebetulnya yang saya temukan bahwa mereka anak-anak yang memang tadi ada persoalan di rumahnya. Nah gitu ini nanti sengaja nih saya
tahan dulu di rumah apa aja itu tuh. Ada anak rumah home di sini tuh, ada Ayah Hilman, apalagi ada Ayah Irwan tuh rumah. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, Kak Daus ya mungkin membantu menyebutkan. Ya, tapi nanti kita akan coba diskusikan lagi dengan guru-guru kita yang lain sambil menyapa beberapa kawan kita. Ada akun Anas Dien dan siapa nih, Hani FF1982, pasti lahirnya tahun 1981. Ya, kenapa? Dia baru mikir. Ya, kayaknya 82 aja deh, kalau 81 ketahuan. Oke. Terus Ibu Rika Malika, ya, Awankus K8, Tengku _Elsa79, ini orang Aceh ya. Esi Suganda dan beberapa kawan-kawan lainnya yang ingin berkontribusi, bertanya atau mengomentari tayangan kita yang bertemakan jual diri jangan lagi-lagi deh. Karena kita berharap jangan sampai ada kejadian jual diri lagi. Kak Hilman, ya Kak Ayerwan nih pengen komentar, tapi bagaimana Kak Hilman? Kak Hilman, kalau masa prostitusi ini kan bukan suatu yang baru ya, hanya online ini kan medianya ya. Tapi prostitusi kalau kita lihat ini dari masa ke masa kan selalu ada. Cuman jadi masalah ini, prostitusi ini sekarang dalam tanda kutip seolah-olah diminati oleh teman-teman remaja, bahkan ini kasus para artis. Kan aneh ya, artis sudah terkenal, sudah punya popularitas, tiba-tiba rasa dia bisa terjun ke dunia prostitusi. Ini dari sudut pandang psikologi kenapa nih Kak Hilman? Ya. Terima kasih Ustaz Bendri, terima kasih teman-teman, terima kasih Ayah Irwan, terima kasih Kak Firdaus. Sebenarnya banyak mau ngomong ya tentang hal ini ya. Hopeless lah, bukan hopeless, speechless. Hopeless juga ya. Ini nggak boleh hopeless. Kita harapan itu masih ada. Ya. Itu tagline sebuah partai. Aduh, parah. Partainya Ayah Irwan. Tolong ditahan. Oke, langsung lanjut Kak Hilman. Ya. Jadi ini kan fenomena yang udah ada ya. Kalau misalnya ayah bunda ada yang seusia saya. Usianya berapa Kak Hilman? 17 tahun lewat dikit. Iya. Itu dulu ada film yang booming, dapat penghargaan juga ya dari apa ya? Apa sih kita Citra. apa ya? Bukan Citra. Piala apa ya? FFI ya? FFI itu pialanya Piala Citra. Piala Citra, festivalnya FFI, Festival Film Indonesia. Iya. Mungkin Ayah Irwan tahu, Ustaz Bendri tahu film Virgin ya, sampai dibikin di series ya. Itu kan fenomena yang apa sih namanya? Ada anak-anak SMA gitu ya, pengen punya handphone gitu ya, akhirnya apa? Merelakan keperawanannya untuk apa sih namanya dijual gitu, dan tragisnya di tempat umum gitu ya. Dan ini bukan fenomena yang sekarang bukan 1-2 ya, dulu diprotes banget ya, karena itu enggak, ini mengada-ada segala macam gitu. Ternyata seperti yang Bu Eli Risman prediksi bahwa kita menuai itu sekarang gitu ya. Saya sebenarnya memang lagi menyehatkan diri. Satu sisi kalau ngomongin ini memang harus kuat-kuat banget ya, karena memang kasusnya banyak sekali ya. Belum yang saya hadapi 1-2 lah, yang saya hadapi nggak banyak gitu ya. Yang mereka, kalau kita ke mall nih, kalau misalnya saya sebagai psikolog gitu kan, kadang-kadang ke mall itu bukan cuma belanja ya, tapi lihat-lihat orang di balkon, ngapain tuh anak-anak nongkrong di balkon gitu. Sampailah suatu ketika saya dapat tuh omongan anak-anak itu ya, ngomongnya kayak gini. Kepo juga berarti Kak Hilman ya? Kepo juga. Harus kepo ya. Kita pengen tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu ya. Jadi ini istilah kalau dalam psikologi itu basalnya apa gitu. Ini kita berpijak dari mana untuk menentukan intervensi kita berikutnya gitu ya. Jadi anak-anak itu ada yang bilang kayak gini, saya sampai shock ya. Makanya lu kalau mau cari papa-papaan yang bisa dong, ngayomin lu yang bisa, duitin lu gitu loh. Kalau saya, oh, Masya Allah, Astagfirullah gitu ya. Dalam hati saya begitu gitu loh. Kok saya nggak bilang, ngapain nih? Nggak gitu juga sih gitu. Nggak bilang, ngapain nih? Kebetulan saya ada duit gitu. Iya, artinya ya ampun. Masih setaraf.
Jadi nggak bisa dipanggil Om. Nggak bisa. Kak Iman tuh sulit panggil Om. Dia tuh kakak aja orang udah mulai nggak percaya. Ibu-ibu manggil adik semua. Bukan opa. Opa Korea ya. Bukan. Iya, artinya gini, Ustaz Bentri, miris itu terjadi dan ada satu klien saya yang bilang kayak gini, ini lebih parah ya. Jadi kalau saya tuh kalau sama orang-orang yang udah berani gitu ya, ngomongnya udah berani, saya pacing ya. Misalnya dia ngomong sama saya tuh udah ngomong lu gua, ya udah saya ngomong lu gua. Terus emang lu ngelakuinnya di mana gitu loh? Ya kalau di kafe ada toilet ya di toilet lah. Ya. Toilet mana, cewek apa cowok gitu loh? Ya toilet mana aja lah. Orang kalau kedor-kedor ya santai aja lah. Mau nggak bisa nunggu sih gitu ya. Jadi yang ketemu di kafe, yang ketemu di mana itu biasa banget gitu ya. Jadi kalau misalnya merujuk pada psikologi ya, sisi psikologinya satu, self esteemnya rendah banget anak-anak kita. Self esteem itu bukan berarti sekarang saya merasa rendah diri karena saya nggak punya apa-apa, bukan. Tapi padahal kita tarik ke belakang itu jauh ke belakangnya. Dari bagaimana anak itu dilahirkan, apakah diinginkan atau tidak, apakah anak itu dihargai atau tidak, bagaimana cara kita membesarkan anak itu gitu, anak itu merasa nyaman atau enggak, itu kan panjang ya. Kalau merujuk pada apa yang dibilang sama Ayah Irwan, guru favorit saya, jangan main-main deh dengan 5 tahun pertama, itu semuanya ada di situ tuh. 5 tahun pertama gitu Ayah. Artinya 5 tahun pertama itu justru pembentukan self-esteem ya. Dan anak-anak self-esteem, kelekatan dengan orang tua, dengan ayah. Nih Ayah Irwan nih udah siap mau komen nih. Sebenarnya tadi tinggal nyamber juga nggak apa-apa Ayah Irwan. Kita bebas saja Irwan. Cuman Ayah Irwan nih dia sebagai Ayah Irwan mungkin kenapa? Ustaz Bentri, saya nggak redo nih kalau Ayah Irwan dulu gitu. Ayah Irwan kan pamungkas ya. Saya pengennya Ustaz Bentri dulu nih. Iya, kalau saya mencoba untuk kan Ayah Irwan ini jangan salah, teman-teman. Ayah Irwan saya izin, Ayah Irwan dulu berinteraksi dengan, saya nggak bilang mucikari ya. Ayah Irwan tuh mengenal dunia hitam ini. Saya nggak mau ada Irwan nanti jadi ingat masa lalu gitu, nggak. Irwan masalahnya orang baik, Irwan tuh sang murabi gitu. Tapi Irwan pastinya tahu, Irwan punya teman-teman, Irwan dakwahnya luas, gaul dengan banyak anak jalanan, Irwan juga aktif di komunitas di Bulungan, yang pastinya Irwan juga tahu tentang diskusi-diskusi tentang masalah yang terkait dengan perempuan-perempuan melacurkan diri ya. Sekarang kan medianya ada yang baru namanya online. Nah, dari sisi sudut pandang keayahan ya Irwan, kalau tadi kan self esteem. Cuman dari sisi sebagai seorang ayah dan bunda, sebenarnya hal apa yang bisa kita lihat sampai anak-anak ini kok kayaknya nyantai aja gitu untuk bisa mengatakan bahwa gue butuh ini, memang nggak dapat apa dari orang tuanya gitu Irwan? Iya, kayaknya harus kita tanya ke orang tuanya itu nggak dapat apa ya gitu. Iya. Henry. Mungkin saya kurang tahu gitu karena nggak ngomong ke saya sih waktu itu ya. Waktu itu mungkin sempat ngomong, cuman Ayah Irwan mungkin Irwan fokusnya ke anaknya. Jadi kan ini kan kalau di dunia internasional itu kan kalau di parenting atau apalah gitu namanya teman-teman semua, persoalan yang sedang kita bahas ini kan yang paling ke depan terapinya itu adalah satu kata, namanya empati gitu. Kenapa harus bicara empati? Iya, karena ini persoalan kita menyebutnya bukan lingkaran setan lagi, itu sudah lingkaran iblis gitu. Jadi memang kalau orang yang mau masuk ke persoalan ini harus tanya-tanya empatinya gitu. Jadi dia harus tahan, karena kalau kita ngelihat satu persoalan, nggak bisa anak itu aja yang kita lihat gitu. Berentet begitu persoalan ada di belakangnya dia. Nah, sebagian para praktisi itu mengatakan, terutama di Fathering gitu, ada 3 persoalan tuh yang paling besar. Yang satu adalah mungkin karena persoalan pembayaran, karena persoalan ini memang usaha ini, gitu. Satu bisnis gitu. Yang kedua itu istilahnya Kak Ilman itu yang promiskuitas namanya gitu. Promiskuitas itu memang seks bebas gitu. Jadi memang tidak ada value, tidak apa ada di situ.
Yang ketiga itu adalah persoalan pola asuh. Jadi tiga ini memang persoalannya sudah sangat lingkaran setan nih, Ajo Benri gitu. Jadi ada persoalan ketidakteraturan budaya di situ, ada persoalan ekonomi di situ, ada persoalan sosial di situ. Gitu. Walaupun sebenarnya yang paling besar dari tiga hal itu adalah persoalan pola asuh yang ketiga. Artinya bahwa sebagian besar tanpa sadar perempuan-perempuan muda yang sadar melacurkan diri ini itu pasti memiliki pola asuh yang ya kita nggak bilang salah, tapi ada sesuatu di rumahnya gitu ya. Iya, jadi yang pola asuh rumah ini juga disebabkan karena yang tadi itu ke Ustadz Benri, karena lingkaran setan yang tadi yang itu persoalan budaya, persoalan pemerintahan yang tidak jelas, sistem yang tidak jelas, sistem ekonomi itu banyak sekali gitu. Makanya memang kalau kita bicara soal ini, memang yang paling kedepankan itu hampir semua ahli mengatakan empati gitu. Karena artinya anak gini yang kita kali lihat ya. ini, anak yang kita lihat ini, yang kita misalnya sebutlah siapa namanya itu bagian kecil. Bagian kecil sebenarnya gitu. Dia itu ada rentetan persoalan gitu. Nah kalau kita gitu, kita kan mau solutif nih ya Kak Wendria gitu. Nah seperti Kak Ilman dan Kak Daus itu kan orang-orang yang empatinya kuat, maka beliau terjun di bidang seperti ini gitu kan. Remaja. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.